Jadilah orang yang bisa memotivatori dirimu sendiri. Those who see. Katanya Leonardo da Vinci, there are three classes of people. Those who see when they are shown. Dan yang ketiga, those who do not see. Manusia itu ada tiga. Yang pertama, orang yang mau melihat, orang yang paham. Yang kedua, orang yang mau melihat kalau ditunjukkan. Yang ketiga, orang yang tidak mau melihat, tidak mau memahami. Yang pertama ini orang cerdas, orang pinter, orang aktif. Dia mandiri, dia maju karena dirinya sendiri. Tidak butuh dorongan, tidak butuh motivator. Karena kalau untuk maju kamu butuh motivator, ya mungkin kamu tidak maju-maju. Karena kamu nunggu didorong. Motivator itu kan pendorong. Jadi, jadilah orang yang bisa memotivatori dirimu sendiri. Those who see. Yang butuh motivator tadi nomor 2. Those who see when they are shown. Dia mau memahami kalau, dia mau melihat kalau ditunjukkan. Tidak mau nyari sendiri. Pinginnya dituntun. Belajar filsafat kok baca buku males. Kemudian bikin tulisan males. Maunya diceramai terus di ngaji filsafat. Ya. Itu namanya those who see when they are shown. Minta dituntut terus. Jadi ya levelmu di bawah yang pertama tadi. Kalau yang pertama mengejar datanya sendiri, ingin tahu sampai tahu. Kalau yang kedua nunggu ditunjukkan, baru mau bergerak. Nah yang ketiga ini yang berat, yang tidak mau tahu. Ini 3 klasifikasi dari Da Vinci. Cuma ini mungkin Leonardo da Vinci perlu membaca Imam Ghazali. Imam Ghazali lebih kompleks kategorinya. Ada orang yang tidak tahu tapi merasa tahu. Ada orang yang tahu tapi merasa tidak tahu. Ada orang yang tidak tahu dan dia tidak tahu kalau dia tidak tahu. Itu lebih. Imam Ghazali kan gitu klasifikasinya. Hari ini kan banyak orang yang tidak tahu tapi dia tidak tahu kalau dia tidak tahu. Akhirnya dia gayanya kayak orang tahu aja, padahal dia tidak tahu apa-apa. Oke, orang kayak ini agak susah. Kalau menurut Imam Ghazali, orang semacam ini yang menyesatkan. Ada yang kayak orang tidur. Kayak orang tidur itu orang ini tahu tapi dia merasa tidak tahu. Bangunkan, katanya Ghazali. Orang ini kayak orang tidur. Ya kalau kamu tahu dan merasa tahu, alhamdulillah. Kamu tidak tahu dan merasa tidak tahu, itu bagus. Karena kamu tidak akan menyesalkan orang. Dan mungkin kamu selanjutnya belajar biar tahu. Atau kalau yang ketiga tadi, ya kamu tahu tapi tidak tahu kalau kamu sudah tahu. Mungkin karena kamu kurang introspeksi, jadi sebenarnya kamu sudah ngerti, tapi kamu kayak orang tidur, perlu dibangunkan. Yang bahaya itu yang terakhir. Orang yang tidak tahu bahwa dia tidak tahu. Itu repot. Kemana-mana ngasih tahu orang, menasehati, membimbing, padahal dia sendiri tidak tahu. Itu pun yang dibimbing kok ya manut aja. Nah, orang semacam ini perlu hati-hati kita hadapi. Oke. Jadi yang pertama cerdas, those who see. Atau yang kedua, those who see when they are shown. Mungkin ini orang yang agak malas. Dan yang ketiga, those who do not see. Orang yang tidak paham, tidak mau tahu. Oke, terus average human looks without seeing, listen without hearing, touch without feeling, eat without tasting.
Move without physical awareness. Inhales without awareness of odor or fragrance. And talks without thinking. Kalau kalian masih punya ciri ini, berarti kalian orang biasa, orang awam, manusia rata-rata, average human. Jadi look without seeing. Seeing itu melihat dengan perhatian, makanya see itu kadang diartikan paham. Kalau looks itu hanya lihat. Mungkin ngaji ini kamu bolak-balik, ada yang sering ketemu tapi ndak see, hanya looks. Oh, aku tahu dia sering ikut ngaji, saya pernah lihat. Itu hanya looks, belum see. Jadi orang biasa itu hanya looks, biasanya hanya lihat, tapi dia ndak paham, hanya tahu. Maka untuk menghindari agar penglihatanmu tidak sia-sia, perlu see, melihat dengan serius dan paham. Sama antara listen, mendengarkan, dan hearing, ini sama-sama mendengarkan. Listen and hearing. Kalau yang hearing itu mendengarkan dengan serius, dengan paham. Makanya ada istilah public hearing, bukan public listening. Kalau hearing itu mendengarkan dengan attentif, dengan perhatian, serius. Oke. Misalnya saya ngomong ini, kalau kamu hanya listening, ya paling kamu setengah-setengah ngantuk. Itu Pak Faiz ngomong ngopo di depan, itu hanya listening. Tapi kalau hearing, kamu mengejar pemahaman. Kira-kira yang diinginkan Pak Faiz itu apa tuh? Nah, itu ada hearingnya. Kok kamu mendengarkan rekamannya ngaji terus segera ngantuk, itu berarti kamu listening, belum hearing. Kalau hearing mungkin kamu tidak mau mendengarkan ngaji sebelum tidur, karena nggak jadi tidur. Nah, tidak apa-apa, ngaji ini mau kamu listening, kamu mau hearing, ya monggo lah. Ya seandainya hanya untuk sebelum tidur terus kamu ketiduran, kan alhamdulillah. Berarti ngaji ini punya daya pengobatan terhadap insomnia. Jadi membuatmu terlena dan tidur. Oh, itu luar biasa. Bisa semacam itu tidak sembarangan. Oke, move without physical awareness. Bergerak tanpa kesadaran. Kalau kita orang biasa, katanya Leonardo da Vinci, kalau gerak itu tidak pakai mikir. Geraknya banyak isengnya daripada seriusnya. Kamu perhatikan sehari-hari gerakmu setiap hari itu, kira-kira mana yang iseng, mana yang serius. Banyak yang otomatis saja. Kadang-kadang bangun tidur terus tanganmu berpegang, dapat HP, terus buka HP. Padahal kamu tidak pernah mikir, ini bangun tidur aku butuh HP apa enggak ya. Otomatis saja begitu. Nah, itu berarti without physical awareness, tanpa kesadaran. Apalagi yang iseng-iseng itu, kalau ndak iseng gatel. Ngisengin temannya tiap hari, kalau ndak ngisengin ndak enak. Ndak sadar, tanpa physical awareness. Apa sih untungnya? Apa sih manfaatnya? Apa sih gunanya? Habis ini aku mau ngapain? Kalau aku begitu, terus manfaatnya apa? Ini yang membuat dari 100% hidup kita, mungkin tidak ada 60%-nya aktivitas kita yang asli bermanfaat. Kenapa? Karena kita bergerak without physical awareness. Akhirnya tenaga kita sia-sia, energi yang kita keluarkan tidak memberikan banyak hasil. Inhale with awareness of fragrance. Kalau ini ambil nafas, menghirup tapi tidak peduli bau. Gunanya apa? Yang terakhir, ngomong tanpa mikir. Kalau ini tidak perlu saya jelaskan, bukan apa-apa karena kalian sudah pengalaman. Tiap hari kan ngomong tanpa mikir. Oh, kalau mikir dulu saya tidak jadi ngomong. Mending karena mikir kamu tidak jadi ngomong daripada kamu terlalu banyak ngomong lupa mikir.